Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini Bu Ika masih akan membahas tentang vektor. Pada pertemuan kemarin Bu Ika sudah membahas terkait dengan perkenalan vektor ya, perkenalan vektor dan skalar. Kemudian ada beberapa metode dalam penjumlahan vektor, yaitu metode grafis dan analitis. Nah, untuk pertemuan kali ini Bu Ika akan membahas tentang penjumlahan vektor dengan metode analitis. Oke, kita awali dulu dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya masih sama seperti yang kemarin, yaitu tentang menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. Kemudian untuk yang 4.3 yaitu merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang, misalnya perpindahan beserta presentasi hasil dan makna fisiknya. Untuk materi pembahasan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang satu, vektor resultan metode jajar genjang. Yang kedua tentang vektor komponen. Yang ketiga tentang pembahasan contoh soal vektor. Yang terakhir tentang aplikasi vektor. Nah, aplikasi vektor ini kemarin Bu Ika jadikan tugas ya, kalian Google di internet, googling untuk menemukan aplikasi vektor itu apa saja. Oke, kita mulai terkait dengan ini, masih nyambung ya dengan materi kemarin, yaitu penjumlahan vektor dengan metode atau cara analitis. Yaitu kemarin kan sudah ini ya, jajar genjang ya metodenya ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang terkait perhitungannya. Oke, di sini ada dua buah vektor A dan vektor B bertitik tumpu yang sama, jadi mereka setitik, kemudian membentuk sudut theta. Jadi A dan B ini membentuk sudut theta. Theta itu sudut ya. Nah, maka kita bisa mencari besar resultannya. Besar resultannya bisa kita cari dengan, nah kalau sudutnya 0 derajat sampai 180, kemarin sudah Bu Ika sedikit singgung terkait rumusnya adalah resultan sama dengan akar. Nah, A-nya dikuadratkan, ditambah B-nya dikuadratkan, ditambah 2AB kali cos theta. Nah, hal yang baru untuk kalian di sini adalah cos ya. Nah, sin kostan itu sebenarnya apa? Sin kostan itu kalian nanti sebenarnya akan dapat di materi matematika ya. Kalau tidak salah di kelas 11, tapi karena fisika untuk bab ini kita butuh sin cos, maka akan Bu Ika kenalkan sedikit saja terkait sin kostan. Untuk lebih lengkapnya nanti di matematika. Nah, sin cos untuk sudut-sudut istimewa. Jadi ada sudut namanya sudut-sudut istimewa. Kenapa istimewa? Karena tanpa kalkulator sebenarnya kita sudah bisa tahu atau menemukannya. Nah, yang akan dibahas di sini, kalian nanti harus tahu sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, kita mulai. Untuk sin dan cos ya, Bu Ika awali dengan sin dulu. Sin 0 derajat adalah nilainya 0. Sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Sin 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 90 derajat adalah 1. Sekarang kita bisa lihat polanya ya. Sin 0 derajat di sini setengah kali akar 0. Kemudian naik akar 1, 45 akar 2, kemudian akar 3 sampai akar 4. Nah, kita lihat polanya dulu. Akar 0 itu kan 0. 0 dikalikan setengah tetap 0. Akar 1, 1 dikalikan setengah ya tetap setengah. Kemudian akar 2 tetap setengah akar 2, ini juga setengah akar 3. Nah, akar 4 itu adalah 2. 2 kali setengah kan 1. Nah, maka ini adalah nilai dari sin 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi 0 naik setengah, setengah akar 2, setengah akar 3 dan 1. Kemudian sekarang kita ke cos. Ini sin semuanya, sekarang ke cos. Cosnya mulai dari cos 0 adalah 1. Nilai cos 30 setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, cos 90 derajat adalah 0. Nah, polanya adalah hampir sama kayak yang sin, tapi ini kebalikannya. Jadi kalau sin tadi nilainya semakin naik, kalau cos 0 ke cos 90 derajat nilainya adalah semakin turun. Kebalikannya ya.
Jadi ini cos 0 adalah 1, cos 30 setengah akar 3 turun lagi setengah akar 2, cos 60 derajat setengah akar 1 atau setengah, cos 90 nya adalah 0 gitu ya. Tambahan lagi adalah sin 120 derajat sama dengan setengah akar 3, cos 120 derajat negatif setengah. Oke, yang harus kalian pahami dan harus kalian ketahui adalah ini ya, 0 sampai 90. Jadi harus tahu nilai dari masing-masing sin atau cos dari 0 sampai 90. Oke, kita lanjut ke untuk contoh soal menghitung resultan kedua vektor dengan sudut tertentu. Jadi di sini ada contohnya adalah dua buah vektor masing-masing f1 15 satuan dan f2 10 satuan. Nah, kedua vektor ini membentuk sudut 60 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan besar resultan kedua vektor tersebut. Oke, langkah awal adalah kita gambar dahulu vektornya. Jadi ada dua vektor f1 15 satuan, f2 10 satuan. Letaknya ini nggak harus saklek ya. Jadi ini boleh f1 ataupun boleh f2 di sini. Jadi terserah kita naruhnya. Yang terpenting adalah kedua vektor ini mintanya membentuk sudut 60 derajat. Jadi sudutnya di sini. Mereka bertitik tangkap yang sama. Oke, kita tulis dulu yang diketahui yaitu f1 15 satuan, f2 10 satuan. Kemudian langkah berikutnya adalah tuliskan persamaannya. Nah, persamaannya tadi apa? Persamaannya adalah akar yang f1 ini dikuadratkan, yang f2 ditambah f2 dikuadratkan, ditambah 2f1 f2 kali cos theta. Nah, cos theta-nya adalah 60 derajat. Oke, kalau di PPT tadi ya, itu kan bukan f, nggak masalah, boleh a, boleh b dan sebagainya. Jadi itu hanya simbol vektor. Nah, cos theta-nya adalah 60 derajat. Nilai cos 60 derajat tadi adalah setengah. Oke, sekarang langkah ketiga adalah kita masuk ke perhitungan. R-nya, F1-nya tadi berapa? 15 ya, jadi 15 kuadrat ditambah F2-nya 10 kuadrat ditambah 2 kali F1 15, F2-nya 10, cos theta-nya setengah. Nah, di sini ditulis 0,5. Kita hitung 225 ditambah 100. Nah, ini hasilnya 2 kali 15 kali 10 kali setengah hasilnya 150. Hasilnya adalah akar 475. Kalau disederhanakan, akar 19 dikali 25. Nah, 25-nya ini yang diakar, maka hasilnya adalah 5, akar 19-nya tetap. Jadi resultannya, besar resultannya adalah 5 akar 19 satuan. Oke, itu untuk contoh soal kalau ada dua buah vektor membentuk sudut tertentu. Oke, berikutnya kita belajar tentang vektor komponen. Nah, kalau tadi kita hanya memakai cosnya, sekarang di vektor komponen kita memakai yang sin. Oke, contohnya begini, ada sebuah vektor A, dia membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif. Nah, ini adalah vektor A membentuk sudut theta, ini tetanya, theta terhadap sumbu X positif. Artinya apa? Artinya tetanya itu nempel di sumbu X. Itu ya. Nah, vektor A tersebut memiliki dua komponen vektor, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau kita punya vektor A miring kayak gini, membentuk sudut theta terhadap sumbu X, maka kita bisa menguraikannya atau memproyeksikannya menjadi vektor di sumbu X namanya AX, ini segini, sama di sumbu Y namanya adalah AY. Jadi ini ya. Oke, keterangannya di sini A itu vektor A, AX adalah komponen vektor A pada sumbu X, AY komponen vektor A pada sumbu Y. Nah, theta itu adalah besar sudut yang dibentuk antara vektor A sama sumbu X tadi. Oke. Nah, maka kita bisa mencari vektor komponennya adalah AX dan AY. AX itu adalah A ini dikalikan cos theta. Nah, cos theta-nya nanti berapa? Tergantung sudut yang nempel di sumbu X. AY adalah A sin theta. Oke, intinya apa? Intinya kalau komponen di sumbu X itu akan selalu memakai cos, dengan catatan
tetanya itu nempel pada sumbu X. Nah, maka ini AX, ini kan tetanya nempel di sumbu X, maka X-nya nanti selalu memakai cos. Nah ini ya, AX adalah A-nya dikali cos theta, AY-nya ya apa? Ya AY-nya ya pakai sin, karena X-nya sudah memakai cos, dengan catatan tetanya selalu nempel di sumbu X. Kalau belum nempel di sumbu X gimana? Ya nanti kita cari sudut yang nempel di sumbu X. Nah, sudut itulah yang kita gunakan di tetanya sini. Ya, gitu ya. Sekarang kita ke contoh, menentukan besar vektor komponen dari sebuah vektor. Ini ya. Oke. Sebuah vektor A sebesar 4 satuan membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X positif. Maka besar vektor tersebut dalam sumbu X dan sumbu Y adalah titik-titik satuan. Oke, langkah awalnya kita tulis diketahui dulu. A-nya adalah 4 satuan, besar vektor A, sudutnya adalah 30 derajat. Maka nanti kita akan membutuhkan sin 30 derajat, nilainya setengah, dan membutuhkan cos 30 derajat, nilainya adalah setengah akar 3. Gitu ya. Kemudian yang ditanya adalah AX dan AY, komponen di sumbu X dan komponen di sumbu Y. Ini ya. Nah ini, jadi ini vektor A 4 satuan, membentuk sudutnya adalah 30 derajat ini terhadap sumbu X positif. Jadi tetanya sudah nempel di sumbu X. Maka yang kita pakai kan tetanya 30 derajat. Nah ini sin 30 sama cos 30 yang kita butuhkan. Sekarang kita langsung ke besar vektor komponennya. Jadi kita mau mencari AX besarnya berapa dan AY. X selalu pakai cos dengan catatan nempel di X. Nah ini sudah nempel di X, maka kita pakai 30 derajat. A cos 30 derajat, maka A nya adalah 4, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, maka AX nya 2 akar 3 satuan. Sekarang ke AY. Karena ini sudah cos, maka yang Y pakai sin. A sin 30 derajat. Maka A-nya 4, sin 30 derajat adalah setengah. 4 kali setengah hasilnya 2 satuan. Maka hasilnya adalah besar komponen di sumbu X adalah 2 akar 3 satuan. Besar komponen di sumbu Y adalah 2 satuan. Nah, begitu ya. Jadi itu terkait vektor komponen. Oke, sekarang kita lanjut kuadran dari vektor. Nah, kuadran dari vektor ini juga sebenarnya materi matematika ya. Nah, di sini Bu Ika kenalkan dulu. Kalau lebih jelasnya nanti nunggu di kelas 11 ya, di materi trigonometri. Oke. Kita simak dulu ya. Nah, ini adalah sumbu kartesius. Ada sumbu X positif, di sini X negatif, di sini Y positif, di sini adalah Y negatif. Nah, kuadrannya ada 4. Di sini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, kuadran ini digunakan untuk apa? Kalau tadi kita kan sudah belajar komponen vektornya itu A-nya ya, vektor A-nya kan di sini, maka itu masuk kuadran 1. Maka kalau masuk kuadran 1, komponen di sumbu X-nya bertanda positif. Komponen di sumbu Y-nya bertanda positif juga. Nah, jadi fungsinya itu. Sekarang kita simak lebih lanjut. Di sini Bu Ika sudah membuat tabel. Ini komponen sumbu X, ini komponen sumbu Y. Kuadrannya ada 1, 2, 3, ada 4. Nah, ketika vektornya di kuadran 1, maka komponen sumbu X-nya bertanda positif, komponen sumbu Y-nya bertanda positif juga. Nah, sekarang yang kedua, ketika vektornya nanti di kuadran 2, jadi kayak gini gambarnya ya, maka komponen di sumbu X-nya nanti bertanda negatif, di sumbu Y-nya bertanda positif. Lanjut kuadran 3. Kalau vektornya nanti di kuadran 3 kayak gini, maka nanti di sumbu X-nya komponennya negatif, bernilai negatif, di sumbu Y-nya komponennya juga bertanda negatif. Itu ya. Sekarang kuadran 4. Kalau vektornya di kuadran 4,
maka nanti di sumbu X-nya, komponen sumbu X-nya adalah bertanda positif, di sumbu Y-nya bertanda negatif. Jadi kuadran itu fungsinya buat menentukan mana komponen yang bernilai positif atau yang bernilai negatif, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal vektor saja. Ini sudah mencakup vektor komponen dan vektor resultan. Oke, silahkan disimak penjelasan berikut ya. Oke, sekarang kita mau membahas contoh soal yang pertama terkait dengan vektor resultan. Nah, soalnya adalah di sini sudah Bu Ika tulis ya. Tentukan besar vektor resultan dari gambar berikut. Nah, jadi di sini ada dua buah vektor, yaitu vektor gaya F1 dan F2. F1 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. F2 membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X juga. Nah, langkahnya bagaimana? Langkah awal adalah kita tulis dulu diketahui. Jadi diketahui kita punya F1 sama dengan 40 Newton. Nah, tetanya adalah 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena patokan kita adalah yang nempel di sumbu X. Kemudian F2 besarnya adalah ini ya, 20 akar 3 Newton. Nah, theta atau sudutnya adalah yang nempel di X, 30 derajat. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan membutuhkan, karena ada 60 derajat dan 30, kita butuh nilai sin cosnya. Nah, di penjelasan sebelumnya sudah Bu Ika sampaikan untuk sin 60 dulu ya, sin 60 derajat, kemudian cos 60 derajat, nah ini yang kita butuhkan, kemudian sin 30 derajat, kemudian cos 30 derajat. Nah, sin 60 nilainya adalah setengah akar 3, cos 60 nilainya adalah setengah, sin 30 adalah setengah, cos 30 nilainya adalah setengah akar 3. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Langkah berikutnya adalah untuk mencari vektor resultan, kita harus menjabarkan dulu F1 dan F2. Jadi menjabarkan di sumbu X, komponen sumbu X sama Y. Ini komponen sumbu X, ini komponen sumbu Y, kayak yang kemarin ya. Oke, supaya mempermudah, Bu Ika di sini akan membuat tabel. Nah, ini tabel, di sini adalah komponen, di sini adalah vektor. Oke, nah komponennya hanya ada di sumbu X sama sumbu Y. Kemudian vektornya hanya ada dua, yaitu F1 dan F2. Maka kita tulis di sini vektornya adalah F1. Nah, di sini vektor yang kedua adalah F2. Oke, komponennya ada di sumbu X. Komponen yang kedua di sumbu Y. Nah, oke. Ini ya, sekarang kita lanjut. Oke, patokan kita yang pertama adalah pokoknya untuk komponen sumbu X, jadi F1 itu di sini ya. Ini memiliki komponen sumbu X, namanya adalah F1X. Kemudian komponen sumbu Y, namanya adalah F1Y. Begitu juga F2, di sini punya F2X. Kemudian yang di sini adalah F2Y. Untuk X, patokan kita adalah selalu pakai cos dengan catatan tetanya selalu nempel di sumbu X. Maka F1X adalah F1, X-nya pakai cos. Nah, cosnya adalah cos theta. Tetanya berapa di sini? 60 derajat. Maka F1Y-nya, karena ini sudah pakai cos, maka F1Y-nya pakai sin. Sinnya tetap pakai yang nempel di X, yaitu 60 derajat. Itu ya. Sekarang kita hitung. F1-nya adalah 40 Newton.
cos 60 derajatnya setengah ya. Nah, maka nilainya adalah 20 Newton. Maka ini nilai komponen di sumbu X. Sekarang komponen sumbu Y, F1 40 Newton. Sin 60 di sini ya, setengah akar 3. Nah, coret-coret hasilnya adalah 20 akar 3 Newton. Sekarang kita lihat sumbu F1-nya ada di kuadran 1, maka F1X-nya bernilai positif, F1Y-nya bernilai positif. Jadi ya udah di sini positif semua. Gitu ya. Sekarang F2X akan selalu pakai cos dengan catatan tetanya nempel di X. Nah, maka ini adalah F2 kali cos theta. Tetanya F2 adalah ini 30 derajat. Nah, 30 derajat. Kemudian F2 yang Y, karena ini X-nya cos, maka yang Y adalah pakai sin. Tetanya berapa? Tetanya tetap sama, 30 derajat karena nempel di X. Oke, sekarang kita hitung. F2-nya adalah ini ya, 20 akar 3. Cos 30-nya adalah setengah akar 3. Nah, ini dicoret, coret 1, ini dapat 10. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. 3 kali 10, 30 Newton. Itu ya. Sekarang F2Y, F2-nya adalah 20 akar 3. Sinnya adalah sin 30 setengah, maka ini dikali setengah, coret, coret. Ini 10, masih ada akar 3. 10 akar 3 Newton. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat F2 ini ada di kuadran 2. Maka kalau di kuadran 2, F2X-nya bernilai negatif. Nanti langsung ditaruh di sini. Perhatikan lagi F2Y. F2Y di sini bernilai positif. Ya sudah. Kalau sudah positif nggak usah dikasih tanda apapun, gitu ya. Oke, komponen sumbu X dan Y sudah selesai. Sekarang kita ke langkah berikutnya adalah mencari ini namanya sigma. Sigma itu adalah jumlah. Jadi yang di sumbu X dijumlah semua, yang di sumbu Y dijumlah semua. Oke, X-nya adalah ini sama ini ya, ini adalah X, maka kita jumlah sigma Fx sama dengan F1X ditambah F2X ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. F1X 20 plus, nah ada negatifnya, min 30, maka 20 min 30 hasilnya adalah min 10 Newton ya. Ini sigma Fx. Sekarang kita ke sigma Fy. Sigma Fy ya, semua yang di sumbu Y dijumlah. Yang di sumbu Y mana? Yang di sumbu Y ini 1, nah ini 2. Oke, jadi kita jumlah F1Y ditambah F2Y sama dengan 20 akar 3 plus ini 10 akar 3. 20 tambah 10, 30 akar 3 Newton. Langkah kedua sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah kita cari resultan. R mutlak akar. Nah, caranya adalah ini sama ini dikuadratkan. Sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat sama dengan akar sigma Fx. Nah, ini sigma Fx-nya adalah min 10, maka ini min 10 kuadrat ditambah sigma Fy. Sigma Fy-nya adalah 30 akar 3. Nah, ini dikuadratkan. Oke, kita lanjut. Negatif 10 kuadrat hasilnya adalah 100.
ditambah 30 akar 3 kuadrat. 30 nya dikuadratin dulu. 900 kali akar 3 akar 3. 900 kali 3 hasilnya 2700. Maka hasilnya adalah akar 100 tambah 2700 akar 2800. Kita sederhanakan dulu, sama dengan akar 400 ya. 400 dikali 7. Nah, akar 400 itu adalah 20. Akar 7-nya tetap. Hasilnya Newton. Maka besar vektor resultannya adalah 20 akar 7 Newton. Jadi kalau mau menjawab, maka besar vektor resultan dari gambar ini besarnya adalah 20 akar 7 Newton. Oke, begitu ya. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal vektor yang tipe berikutnya. Nah, ini kita akan belajar menentukan besar vektor resultan dari sebuah soal cerita. Jadi, nanti bentuk soalnya berupa soal cerita. Oke, begitu ya. Sekarang soalnya ini. Seorang anak berlari lurus 7 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 8 meter, dan berbelok lagi ke timur sejauh 13 meter. Pertanyaannya adalah, perpindahan yang dilakukan oleh anak tersebut dari posisi awal adalah titik-titik meter. Nah, untuk soal seperti ini kita menuliskan dahulu ya, yang diketahui adalah kita tuliskan dulu riwayat perjalanannya. Yang pertama adalah 7 meter ke barat, yang kedua adalah ke selatan sejauh 8 meter, yang ketiga adalah dia belok ke timur sejauh 13 meter, begitu ya. Nah kuncinya adalah kita harus tahu arah mata angin. Ini TK kayaknya sudah pernah ya, dulu mungkin dinyanyikan. Nah ini timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Ini harus tahu, jangan sampai kebolak-balik, karena kalau kebolak-balik nanti arahnya kacau. Oke, langkah berikutnya kita menggambarkan lintasan yang dilalui oleh anak tersebut. Nah ini dasarnya adalah kemarin penjumlahan dengan metode poligon ya. Oke, kita mulai dulu. Lurus ke barat, jadi kalau ke barat kan ke kiri. Ini ya, sejauh 7 meter. Kemudian mana? Ke selatan. Selatan itu ke bawah, sejauh 8 meter. Ini kepala ketemu pangkal. Nah, kemarin kan seperti itu ya. Kuncinya kepala ketemu pangkal. Ke selatan sejauh 8 meter. Kemudian ke timur. Timur itu ke kanan. Jadi nanti ke kanan sejauh 13 meter. Ingat, kepala ketemu pangkal sejauh 13 meter. Nah, perpindahannya dari mana? Perpindahan itu adalah diukur dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, jadi ini perpindahannya. Maka kita diminta untuk menghitung segini itu berapa, gitu ya. Oke, kita bikin ini adalah A, di sini adalah B. Jadi perpindahannya A ke B. Ini Bu Ika bikin garis putus-putus untuk garis bantuan. Nah, segini 8 meter. Itu ya. Nah, kita menemukan Pitagoras. Ini 8 meter. Kalau segini 13, ini 7, maka sisanya adalah 6. Nah, ini 8. Nah, ini 6. Maka kita bisa mencari yang sisi miring ini. Nah, sisi miring ini sebagai besar perpindahan. Kita menggunakannya Pitagoras. Mau mencari sisi miring, maka besar AB-nya adalah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Nah, ini di akar. Maka akar 100 sama dengan 10 meter. Maka perpindahan anak tersebut adalah sejauh 10 meter. Kalau ditanyakan arahnya, maka arahnya ke tenggara. Jadi ke sana. Ini ya, ke arah tenggara. Karena posisi akhirnya di tenggara. Gitu ya. Oke, itu contoh soal vektor yang kedua. Sekarang satu lagi, contoh soal vektor yang ketiga atau kasus ketiga. Masih sama, Aziz berjalan sejauh 8 meter ke timur, kemudian 5 meter ke selatan, dan 4 meter ke timur. Perpindahan Aziz dari posisi awal adalah berapa meter? Oke, kita tuliskan dulu riwayat perjalanannya. 8 meter ke timur, 5 meter ke selatan, 4 meter ke timur. Kuncinya sama mata angin.
Nah, kita gambarkan dulu. 8 meter ke timur jadi ke kanan 8 meter, kemudian 5 meter ke selatan ke bawah ya 5 meter, kemudian ke timur lagi 4 meter ke kanan. Nah, perpindahannya dari mana? Perpindahannya dari sini. Ini posisi awal, ini posisi akhir. Kita tarik. Nah, ini resultan ya. Jadi garis warna hitam inilah yang dinamakan dengan perpindahannya. Oke, sekarang kita hitung panjangnya garis hitam ini berapa. Kita bikin garis bantuan ya. Nah, ini garis putus-putus. Oke, ini A, ini B, ini C. Jadi kita punya segitiga A, B sama C. B ke sini ya, ini 8 meter karena sama kayak ini. A ke B nya 5 meter. Nah, sekarang kita punya segitiga nih, A, B, C. Ini 5 meter, ini 12 meter. Maka sisi miringnya gimana? Ya sudah, sisi miringnya pakai Pythagoras lagi. Nih ya. AC sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25. Apa ya ini ya? Ini harusnya nggak ada kuadratnya. Ini 25 ditambah 144. Ini kuadratnya nanti dihapus. Ini nggak ada kuadratnya. Oke, sama dengan akar 169, hasilnya adalah 13 meter. Maka perpindahan dari posisi awal adalah 13 meter. Arahnya ke arah ke sana, ke arah tenggara. Itu ya. Nah, itu contoh 3 contoh atau 3 tipe contoh soal vektor. Kita lanjut ke penerapan vektor. Jadi kemarin Bu Ika sudah memberikan tugas ya terkait dengan carilah penerapan vektor itu untuk apa. Jadi sebenarnya vektor itu untuk apa sih? Kita belajar sin cos dan arah-arah-arah. Oke, vektor digunakan yang pertama adalah untuk GPS. Nah, ini ya, GPS di HP ada. Sekarang mau mencari alamat tinggal ketikkan alamatnya di mana, nanti kita sudah bisa pakai GPS. Dalam navigasi, vektor berpengaruh besar terhadap keberadaan suatu lokasi ditinjau dari tempat yang bergerak, kendaraan atau lainnya. Teknologi ini disebut dengan GPS ya, Global Positioning System, di mana sistem ini memberitahukan jadi lokasi di permukaan bumi walaupun tempatnya bergerak. Jadi nanti ditunjukkan ke arah mana, kanan, kiri, dan sebagainya. Yang kedua, untuk sistem navigasi dalam sebuah pesawat. Jadi di sebuah pesawat itu juga butuh sistem navigasi ya. Nah, semua pesawat terbang itu pasti dilengkapi dengan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat dalam melakukan penerbangan. Jadi ada ruang kontrol ya yang di bandara itu. Nah, supaya pesawatnya kan punya arah ya, jadi mau ke arah mana kan juga tetap menunggu instruksi dari yang di pusatnya di bandara itu. Di kapal ini juga ada ya, jadi kapal yang besar ini juga punya sistem navigasi. Nah, dalam sains komputer, vektor itu digunakan untuk pembuatan grafis. Nah, grafis adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Nah, dengan demikian, sumber gambar yang muncul pada layar monitor komputer tersebut terdiri atas titik-titik yang mempunyai nilai koordinat. Nah, layar monitor itu berfungsi sebagai sumbu koordinat X dan Y. Nah, sebenarnya nanti ada X, Y, dan Z. Kalau ada Z itu nanti dimensinya dimensi 3 ya. Jadi ada koordinat X dan Y. Oke, itu yang bisa Bu Ika sampaikan terkait dengan vektor. Hari ini kita sudah belajar tentang metode analitis, vektor komponen, kemudian vektor resultan, soal cerita terkait vektor, dan juga penerapan. Oke, untuk materi bab 2 ini Bu Ika cukupkan sekian dulu ya. Insya Allah untuk bab 2 nya sudah selesai. Silahkan nanti bisa mencari sumber materi di buku lain atau boleh di internet, tapi yang harus terpercaya sumbernya gitu ya. Oke, Bu Ika cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.